Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 teknologi pembelajaran akan menjelaskan tentang tutorial dari cara pengoperasian Classroom. Baiklah, tolong simak baik-baik ya teman-teman. Baiklah, jadi langsung saja saya akan menjelaskan cara menggunakan Classroom. Di sini saya akan menggunakan perspektif sebagai seorang yang punya kelas atau seorang pendidik yang mempunyai Classroom atau yang mengelola kelas itu. Nah, cara membuat kelas di sini kita bisa dapat mengklik tanda tambah atau tanda plus ini lalu klik buat kelas. Nah, selanjutnya kita bisa menuliskan kelas apa yang kita inginkan. Seperti ini. Kurang lebih begitu ya teman-teman caranya. Tapi kalau misalnya kalian ingin membuat kelas yang lain itu opsional sebenarnya. Klik buat. Oke, dikarenakan ini sudah selesai cara pembuatannya, selanjutnya kita cara pengoperasiannya. Jadi kalau kita ingin mengundang, yang pertama ya, jadi kita ingin mengundang anak-anak siswa kita atau mahasiswa ibaratnya. Kita tinggal klik pengaturan, kita tinggal klik salin link. Nah, jadi salin link di sini kita tinggal menyalin, sudah itu membagikan, meng-share ke teman-teman ataupun ke siswa kita nantinya. Setelah itu di sini ada fitur bagikan ke kelas. Bagikan ke kelas ini maksudnya kita bisa menulis pemberitahuan apapun yang kita inginkan. Seperti contohnya saya berikan contoh seperti absen. Ini opsional ya. Ini cuma contoh segelintir contoh aja. Jadi tinggal kita kirim kepada ini otomatis bisa dilihat oleh siswa kita ataupun yang ada di room kelas ini. Kita bisa berinteraksi secara langsung dengan siswa, kita bisa melihat komentar siswa apa saja misalnya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ingin membuat pengumuman, kita bisa langsung berinteraksi dengan siswanya secara langsung melalui kolom komentar. Oke, selanjutnya di sini ada fitur tugas kelas. Di sini kita bisa memberikan tugas apapun kepada siswa kita. Tinggal klik tanda plus. Di sini sudah banyak sekali ya fitur-fiturnya. Ada tugas, ada pertanyaan, ada materi. Fitur tugas ini kita dapat memberikan misalnya judulnya tugas 1. Deskripsinya ini opsional, jadi kita bisa dikumpul dalam bentuk misalnya tulis tangan. Nah, jadi kita bisa memberikan deskripsi secara langsung tugas ini seperti apa. Poinnya itu tergantung kita mau memberikan beberapa saja. Entah itu mau 100/100, 100/200, nah itu terserah kita. Jadi tanggal di sini juga kita bisa memilihnya sesuai tanggal. Entah itu tanggal 20, tanggal hari ini langsung oke, tanggalnya segini. Tapi kalau misalnya ingin tanggalnya besok, bisa kita klik juga. Nah, di sini. Kalau topik ini juga kita tambahkan topik misalnya. Topiknya itu seperti cara menggunakan Classroom. Nah, simpan. Nah, ini salah satu contoh kalau kita ingin memberikan tugas kepada siswa kita ataupun anggota di dalam Classroom ini, yang di dalam kelas yang saya buat ini. Jadi tinggal kita kirim. Nanti terpasang di sini tugas 1. Jadi di sini kita bisa melihat juga siapa saja siswa yang sudah mengumpul. Kita juga bisa berinteraksi secara langsung kepada siswa per siswa. Nah, maksud saya siswa per siswa ini kita bisa melihat komentar pribadi mereka yang dikirimkan ke kita, entah itu dalam bentuk pertanyaan apapun itu. Nah, itu karena ini tugasnya untuk pribadi ke pribadi, tidak bersifat umum. Nah, bersifat umum tadi kan seperti
Nah, bersifat umum yang saya maksud ini seperti saat memberikan pengumuman yang pada bagian pertama tadi. Nah, kalau di sini ini interaksi kita itu enggak ke semua siswa, tapi siswa per siswa. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan dan materi. Sebenarnya ini sama saja, tetapi ada berbeda sedikit ya. Kalau materi itu kita bisa menyisipkan seperti file-file. Di sini kita bisa drive, link, upload file, ambil foto, rekam video. Jadi berbagai file bisa kita lampirkan di materi. Kita bisa memberikan materi apapun kepada siswa kita. Kita bisa memberikan PDF, entah itu materi dalam bentuk PDF, video, link, upload file, apa semuanya itu bisa kita lakukan di sini. Oke, jadi itu tutorial dari kami kalau dari perspektif kita membuat kelas. Tapi kalau kita sebagai siswa yang memasuki kelas itu, saya akan jelaskan selanjutnya. Dengarkan terus. Oke, saya akan menjelaskan tentang perspektif dari siswanya ketika menggunakan Classroom. Nah, jadi dari sini sangat berbeda ya antara guru yang menggunakan Classroom dan siswa yang menggunakan Classroom. Jadi, kalau misalnya siswanya menggunakan Classroom itu enggak seribet yang guru tadi ya. Kita di sini hanya menggunakan hanya memberi respon apa yang diberikan oleh guru kita. Oke, seperti contoh ini adalah salah satu kelas yang dimiliki oleh dosen kita yaitu Ibu Leni. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Contoh ini sekaligus seperti saya berperan sebagai siswa biasanya. Nah, di sini Ibu Leni ini memberikan seperti kayak pengumuman, tugas baru. Di sini kita hanya menggunakannya untuk merespons. Di sini di dalam komentar ini kita bisa berinteraksi dengan teman-teman kita, entah itu dengan guru atau dosen yang memberikan pengumuman. Bisa melalui komentar. Kalau misalnya tugas di sini, cara mengumpulkan tugas di dalam Classroom ini kita tinggal menambahkan. Di sini karena saya sudah menambahkan tugas saya, nanti bisa ditambahkan. Di sini ada fiturnya sebenarnya. Tinggal menambahkan, kirim, tinggal lampirkan file, tambah filenya. Jadi kalau misalnya ingin menambahkan komentar pribadi juga bisa, dan tinggal kirim. Kalau misalnya ingin mengedit juga tinggal batalkan, sudah itu kirim kembali. Hanya itu saja yang kita bisa lakukan. Kalau di dalam Classroom sebagai perspektif dari siswa, dari kita sendiri sebagai anggota dari sebuah ruang Classroom yang dimiliki oleh dosen atau guru kita. Oke, baiklah itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai penjelasan tentang tutorial penggunaan Classroom, baik dari perspektif siswa maupun dari perspektif gurunya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.